Halo semuanya, aku Rosi. Pasti penasaran kan? Kita sekarang mau ngelakuin praktikum pembacaan preparat histopatologi sperma manusia. Dalam pengerjaan praktikum mikroteknik ini, kita melakukan pengerjaannya di laboratorium biologi. Setelah mendengarkan pemaparan dari dosen pengampu, kita akan melakukan praktikum, tetapi harus nanti terlebih dahulu ya. Akhirnya giliran kelompokku. Pertama-tama kita akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu ada mikroskop, objek gelas, eosin sebagai pewarna, mikropipet, cover gelas, dan juga sampel sel sperma manusia. Karena kita udah punya preparat awetan, jadi kita nggak usah ngelakuin pewarnaan dan juga apusan. Lalu kita next ke pengamatan. Pengamatan dilakukan di bawah mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Selanjutnya kita akan menghitung banyaknya sel sperma pada preparat hingga 100 sel. Nah, pada kelompok kami kita mendapatkan 102 sel sperma. Selanjutnya setelah kita mendapatkan 100 sel sperma, kita lakukan analisis data dengan cara merapikannya, lalu kemudian kita akan membandingkan antara sel sperma yang normal dan juga sel sperma yang abnormal. Klasifikasi sel sperma yang abnormal seperti terlihat pada gambar, yaitu terlihat pada bagian kepala, leher, dan juga ekor. Untuk bagian leher itu biasanya ada benjolan atau di bagian ekor suka ada yang melipat. Dan juga di bagian kepala terkadang ada yang melonjong. Jadi itu adalah bagian sel sperma yang abnormal. Sel sperma yang normal seperti terlihat pada gambar, yaitu bagian ekor, leher, dan juga kepalanya itu simetris. Cara untuk mengolah datanya yaitu kelompok kami menggunakan Canva untuk merapihkan bagian fotonya. Nah, di sini kita memasukkan fotonya di Canva, lalu kita akan menomori untuk bagian sel sperma yang normal dan juga abnormal. Setelah itu kita akan masukkan ke dalam Word. Nah, di sini kita karena mendapatkan 102 sel, selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam tabel bagian mana yang termasuk normal, yang abnormal. Dan kalau abnormal itu diklasifikasikan bagian kepalanya bentuk apa, lehernya bentuk apa, dan juga ekornya berbentuk apa. Apakah lehernya termasuk thin, ekornya termasuk normal, ataukah kepalanya termasuk amorphous. Setelah diklasifikasikan, kita akan memperoleh jumlah sel sperma yang normal dan juga jumlah sel sperma yang abnormal, dan kemudian kita akan buat persentase. Nah, di kelompok kami kita memperoleh sel yang abnormal itu sebanyak 97 sel dengan persentasenya 95,09%, dengan persentase sel yang normalnya itu sebanyak 5 sel, untuk persentasenya yaitu 4,91%.